Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih membahas seri doa Bapa Kami dengan tema menghadapi gesekan dalam hubungan. Dulu orang barat terus berpikir IQ itu yang paling penting. Ternyata dalam 20 tahun terakhir mereka baru sadar yang lebih penting bukan IQ atau kecerdasan intelektual, tetapi EQ, kecerdasan emosional. Orang yang sukses bukan orang yang pintar otaknya. Orang yang sukses selalu orang yang memiliki hubungan antar sesama manusia yang baik. Sebagai pemimpin, di sini saya memperhatikan pendeta-pendeta di bawah saya. Apakah mereka mempunyai hubungan yang baik antara diri mereka dengan pendeta yang lain, dengan majelis, dengan anggota jemaat? Ini salah satu hal yang paling sulit dalam hidup kita sebagai manusia. Kalau hubungan antar sesama manusia tidak dipelihara dengan baik, banyak hal akan hancur. Berapa banyak musuh di dalam hatimu? Berapa banyak orang yang memusuhi kamu? Kenapa mereka memusuhi kamu? Karena engkau pernah melukai mereka, atau engkau pernah dilukai sehingga bermusuhan satu dengan lainnya. Kita melihat dunia ini menurut apa yang dikatakan oleh Empedokles, seorang filsuf Yunani yang hidup 2400 tahun yang lalu, bahwa hanya ada dua unsur yang membuat perubahan dalam fenomena-fenomena relasi seluruh alam semesta. Unsur pertama ialah cinta kasih. Unsur kedua ialah kebencian. Di mana ada cinta kasih, manusia saling mendekati, saling mempersatukan, saling mengampuni, dan saling mengerti satu dengan yang lain. Di mana ada kebencian, manusia menolak satu dengan yang lain, menggeser satu dengan yang lain, bertentangan, berperang, menghancurkan satu dengan yang lain. Hanya dua kekuatan saja. Kalau kekuatan kasih lebih besar daripada kekuatan kebencian, maka pembentukan, penggenapan, dan kesempurnaan itu terjadi. Tetapi kalau kebencian lebih besar daripada kasih, maka kerusakan, pemberontakan, dan semua hal yang destruktiflah yang akan terjadi, baik di dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, atau di dalam kampung, dalam masyarakat, dalam gereja, semuanya sama. Di mana ada cinta kasih, manusia dengan manusia lain akan bersatu dan harmonis. Di mana ada kebencian, manusia dengan manusia lain akan bercerai, saling membunuh, dan saling menghancurkan. Saya tidak mengerti kenapa orang yang paling berani membunuh orang lain justru adalah orang yang beragama. Jikalau agama penuh dengan kebencian, maka meskipun agamanya sama, kepala orang lain bisa dipenggal, orang lain bisa ditembak karena tidak setuju dengan doktrin yang mereka anut. Meskipun satu bangsa, orang dapat saling bunuh karena adanya perbedaan dan kebencian. Manusia dalam abad ke-20 belajar apa sih? Pendidikan makin tinggi, yang mendapat S3 makin banyak, baca buku paling banyak, tapi hati kita tidak ada perubahan sama sekali. Kita makin lama makin membenci, makin menghancurkan orang lain, hanya karena menyenangkan diri sendiri. Memang ada hal yang mutlak yang tidak boleh kita kompromikan. Tetapi ada hal
yang tidak perlu kita pertahankan sampai bermusuhan dengan orang lain. Yang mutlak jangan direlatifkan, yang relatif jangan dimutlakkan. Yang tidak perlu kompromi jangan dikompromikan, yang tidak perlu dipertahankan jangan disikapi terlalu kaku sampai bermusuhan. Ini semua adalah bijaksana yang penting sekali. Biarlah kita yang menjadi anak-anak Tuhan mempelajari hal ini. Jika tidak mungkin terhindarkan, jika harus terjadi, jika tidak bisa tidak terjadi gesekan antara manusia yang satu dan manusia yang lain, biarlah kita secara tenang menghadapi kesulitan itu. Jika orang bersalah kepada engkau dan engkau juga bersalah kepada orang lain, ketika terjadi benturan, lalu bagaimana? Kalimat yang penting dari Yesus dalam doa ini ialah, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain. Siapakah yang tidak ada kelemahan? Siapakah yang tidak ada kesalahan? Siapakah yang tidak pernah entah sadar atau tidak sadar telah bersalah kepada orang lain? Suatu kali dalam perkabungan, saya tidak menyangka bahwa saya sudah berbuat kesalahan yang besar sekali, yang sama sekali tidak saya sadari. Sampai 20 tahun kemudian, seorang berkata kepada saya, tempo hari, waktu saya menguburkan mama dari satu jemaat, setelah habis khutbah, semua nyanyi, engkau pergi berdiri dan menginjak kuburan papanya. Itu sangat menyakitkan hatinya. Saya bilang, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu itu kuburan papamu. Juga tidak tahu bahwa kuburan tidak boleh diinjak. Saya tidak tahu semua itu. Tetapi bagi dia, itu kuburan papaku yang paling saya hormati. Kau telah menginjaknya. Itu tanah di area kuburan, yang mana tidak ada tanda larangan untuk menginjaknya. Saya berdiri di situ karena matahari terlalu panas dan di situ ada pohon yang melindungi. Lalu saya berdiri di situ. Tetapi hal itu tampaknya menyakitkan bagi orang lain. Jikalau hal itu tidak mungkin dapat dihindarkan, jikalau kita tidak sadar telah bersalah kepada orang lain, tanpa maksud apapun, tanpa kesengajaan apapun, lalu bagaimana? Ada orang yang tidak mau mengampuni engkau untuk selama-lamanya. Ada orang yang melupakannya dan menganggap itu tidak penting. Ada orang yang memutlakannya dan mengatakan, pasti engkau sengaja menghina ayahnya. Ada banyak hal yang tidak kita bisa perkirakan akan terjadi waktu dia terus terang mengatakan, aku marah kepadamu. Engkau pernah menginjak kuburan papa saya 20 tahun yang lalu. Engkau bisa berkata kepadanya, oh, saya tidak sadar, saya tidak sengaja, saya tidak tahu mengenal hal itu. Sekarang setelah kamu diberitahu, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Nah, ini sikap yang paling baik. Tetapi kalau dia tidak pernah bicara dan cuma menyimpan dendam di dalam hatinya, dan engkau tidak tahu apa-apa, maka relasinya denganmu sampai mati tidak pernah beres. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami kalau kami melakukan kesalahan yang tanpa kami sadari. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar relasi dengan siapapun tetap terpelihara. Amin.